Ruang unit Intel Kodim 1802 Sorong hangus terbakar. Kasus narkotika jenis ganja dan miras tahun 2022 mengalami peningkatan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Ditinggal sholat maghrib, ruang Intel Kodim 1802 Sorong pada Jumat malam 10 Februari 2023 hangus terbakar. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Kota Sorong dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, penyebab kebakaran masih diselidiki. Ruang anggota Intel Kodim 1802 Sorong Jumat malam dilahap si jago merah. Api membakar bagian dalam ruangan yang kemudian menghanguskan seluruh ruangan. Kebakaran ini berlangsung tiba-tiba saat anggota Kodim sementara melaksanakan sholat maghrib di musola yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Anggota Kodim dibantu masyarakat mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air menggunakan ember dan peralatan seadanya. Selang beberapa saat, satu unit mobil pemadam kebakaran Pemda Kota Sorong tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Dandim 1802 Letkol CPM Andi Sigit Pamungkas mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi saat sebagian anggota sedang melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba kebakaran dari salah satu ruangan milik unit Intel Kodim. Kejadian itu cepat direspon oleh warga sekitar yang turut ikut membantu untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan 5 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Saat kita sholat maghrib, kita semua istirahat untuk sama-sama sholat maghrib, ternyata sudah ada kejadian seperti ini. Untunglah masyarakat juga membantu sangat cepat, pemerintah membantu cepat, instansi-instansi yang dekat dengan kita membantu dengan cepat, sehingga tidak lebih dari 15 menit api bisa dipadamkan. Tidak ada kerugian jiwa, hanya beberapa material yang mungkin yang masih kita estimasi berapa jumlahnya. Kemudian penyebabnya masih kita selidiki, ya, masih kita cari tahu penyebabnya apa. Memang semua pasti ada human factor yang menjadi penyebab itu. Akibat peristiwa kebakaran ini, beberapa material dan dokumen-dokumen yang tidak terlalu penting ikut terbakar. Penyebab kebakaran sampai saat ini belum diketahui dan dalam proses penyelidikan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, maka jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berkurang di bawah 1 juta. Hal ini berdampak pada pengurangan kursi di DPR Provinsi Papua Barat dari 45 kursi menjadi 35 kursi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskali Semunya saat ditemui di ruang kerja. Ia menjelaskan saat ini sosialisasi tahapan pemilu telah berjalan. Yang pertama, tahapan peserta partai pemilu telah berjalan dan ditetapkan pada 14 Desember 2022 lalu. Terdapat 18 partai politik yang menjadi kontestan pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Hal ini berkaitan penting dengan tahapan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan yang berlangsung dari tanggal 22 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023, sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi. Paskalis mengatakan untuk daerah pemilihan dari alokasi kursi yang pertama untuk DPR RI, 18 partai dipersilahkan menjaring dan mendaftarkan calonnya ke KPU RI yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia dan berwarga negara Indonesia dari 18 partai memperebutkan 3 kursi. Menyampaikan beberapa hal terkait sosialisasi tahapan pemilu yang sudah berjalan dan sampai dengan selesai. Pertama, tahapan pemilu penetapan partai politik peserta pemilu sudah selesai ditetapkan 14 Desember lalu. Jadi terdapat 18 partai politik yang jadi kontestan pemilu serentak tahun 2024 yang kemudian saat ini sedang melakukan penjaringan kader untuk berkontestasi atau didaftarkan di KPU. Tentu
Ini bersinggungan langsung dengan tahapan penataan dan alokasi kursi dan daerah pemilihan. Tahapan ini sudah dimulai 22 Oktober sampai dengan 9 Februari hari ini. Dengan demikian, dengan keluarnya peraturan KPU nomor 6 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi, itu merupakan finalisasi dari peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 yang sama dengan tahun yang berbeda. Kalau yang sebelumnya bernama penataan, berarti masih ditata. Kalau yang sekarang namanya daerah pemilihan dan alokasi kursi, berarti sudah final. Ketua KPU mengharapkan 18 partai yang ada di provinsi silahkan melakukan penjaringan terhadap 35 orang yang diusung dari Dapil Manokwari, Dapil Mansel dan Pegunungan Arfak, Dapil Teluk Bintuni, Dapil Fakfak, dan Dapil Wondama, Kaimana. Yang ada demokrasi dinikmati, apa yang sudah ditetapkan itu yang terbaik. Dengan demikian maka kembali lagi DPW provinsi, partai-partai 18 partai ini silahkan melakukan penjaringan terhadap 35 orang. 35 orang ini ya disebar, 12 diusung di Manokwari 1, memperebutkan 12 kursi, kemudian 5 diusung dipindahkan ke Dapil Mansel Pegaf, memperebutkan 5 kursi, kemudian Bintuni, 2 kursi lagi, kemudian Wondama dan Kaimana, dan Fakfak sendiri dalam kursi itu. Dengan demikian kemarin kita sudah dengan MRP sosialisasi juga untuk bagian ini. Silahkan ada potensi-potensi lokal ini bisa dimanfaatkan. Kemudian Dapil Papua Barat di dalam Papua Barat 7 kabupaten juga sudah selesai. Manokwari yang kita rubah lagi sedikit karena distrik Manokwari Timur itu bisa digabungkan dengan sebagian wilayah kelurahan Manokwari Timur, pecahan dari Manokwari Barat yang sudah over kursi, supaya jangan loncat dari Manokwari Timur ke Tanah Rubu, kasihan jauh sekali. Dapil itu harus memudahkan, dapil itu harus terintegrasi dengan daerah terdekat. Ketua KPU Papua Barat berharap demi kenyamanan dan ketertiban pemilu pada tahun 2024 mendatang, pemerintah, masyarakat, partai politik, dan juga penyelenggara pemilu harus bergandengan tangan bersama satu tujuan mensukseskan pesta demokrasi. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Memberdayakan produk lokal, Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa berpesan, kita harus bangga menggunakan produk lokal. Noken merupakan salah satu produk lokal dari tanah Papua yang harus terus diangkat. Dengan menggunakan noken, secara tidak langsung kita sedang memberdayakan pengrajin noken di tanah Papua. Di Provinsi Papua Barat, pemerintah telah menetapkan setiap hari Kamis untuk penggunaan noken. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum berjalan maksimal. Pada momen apel gabungan pada Jumat 10 Februari 2023, Asisten 2 Sekda Papua Barat menghimbau agar setiap OPD dapat menggunakan noken setiap hari Kamis dan juga pada acara pemerintahan. Batik Papua, noken, serta pangan lokal harus kita gunakan. Itu harus menjadi kebanggaan kita yang ada di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Ditambahkan untuk membangun rasa cinta terhadap produk lokal Papua, harus dilakukan dengan kesadaran dan juga rasa mencintai, dan keluar dari diri sendiri, bukan dipaksakan. Kalau memang mencintai Papua, harus mencintai produk-produk dari Papua. Sudah ada peraturan, pakai batik Papua sama noken, itu yang kita pakai sebenarnya setiap hari Kamis. Cuma saya sengaja ingin pakai di hari Jumat biar sedikit keren kan begitu. Kalau kemudian kita bisa menggunakan noken itu dan kita membeli, kalau bayangkan 4.000 lalu membeli yang mau punya yang di pasar itu kan bisa mendorong kan. Ada pasar baru. Pemberdayaan produk lokal itu. Ya, kita harus bangga. Sebenarnya bukan produk lokal. Sebenarnya kan dia sudah diakui UNESCO kan, noken itu sebagai apa namanya itu? KKN itu toh? KKN dunia tuh. Begitu. Tapi belum maksimal nih. Belum maksimal memang. Kita dorong karena sebenarnya
membangun itu kan jangan dengan paksa, tetapi membangun dengan kesadaran, kemudian rasa mencintai itu kan harus tumbuh dari diri sendiri, itu yang paling penting. Ketika itu sudah tumbuh sendiri, tentu dia akan ke keluarga dengan itu untuk bisa menggunakan. Kalau dia cinta orang Papua, dia harus bisa cinta produk-produk orang Papua, kan begitu. Dengan menggunakan produk-produk lokal seperti batik, noken, dan juga pangan lokal, kita secara tidak langsung sedang meningkatkan ekonomi pengrajin dan juga petani lokal yang ada di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Ditres Narkoba Polda Papua Barat menyebutkan pengungkapan kasus narkotika di sepanjang tahun 2022 kemarin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 lalu. Demikian disampaikan Direktur Narkoba Polda Papua Barat Kombes Pol Indra Napitupulu kepada media mengatakan, tahun 2021 anggotanya berhasil mengungkap sebanyak 5.138,4 gram narkotika jenis ganja. Namun di tahun 2022 naik meningkat tajam menjadi 28.947,97 gram atau sekitar 28 kg,9. Kemudian untuk sabu di tahun 2021, Ditres Narkoba berhasil mengungkap 258,73 gram. Tetapi di tahun 2022 turun 51,9 gram dan terjadi penurunan sebesar 207,4 gram. Ini untuk narkotika jenis ganja ini kita dapat mengungkap sebanyak 5.138,4 gram. Namun di tahun 2022 naik meningkat tajam 28.947,97 gram atau sekitar 28 kg,9 kenaikannya. Kemudian untuk sabu ini ada turun, 2021 kita mengungkap 258,73 gram, namun di tahun 2022 turun 51,69 gram. Selain itu, miras yang berhasil diungkap pada tahun 2021 sebanyak 2.374 liter minuman jenis cap tikus, dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 15.380 liter cap tikus dengan total 1.236 botol miras yang berhasil disita. Miras tahun 2021 kita mengungkap 2.374 liter cap tikus. Kemudian untuk tahun 2022 ada kenaikan 15.380 liter cap tikus. Kemudian 1.236 botol miras. Nah, itu hasil kita ungkapan selama tahun 2021 dengan 2022. Untuk 2023 sendiri Bapak? Dir Narkoba Polda Papua Barat Kombes Pol Indra Napitupulu menyebutkan permasalahan narkoba di Papua Barat begitu meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peredaran narkotika jenis ganja kering yang dibawa dari Papua Nugini. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kelompok nelayan tradisional di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong kembali menerima bantuan motor tempel 15 PK dan perahu fiber dari pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Bantuan motor tempel 15 PK dan perahu fiberglass diserahkan penjabat Sekda Provinsi Papua Barat dan Cesangkek yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional asal Papua yang bermukim di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 10 Februari 2022. Bantuan yang diserahkan sebanyak 102 peralatan nelayan yang terdiri dari motor tempel 15 PK, perahu fiberglass kepada ketiga kelompok nelayan yang berada di Kelurahan Saoka. Penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek mengatakan bantuan peralatan nelayan tradisional bagi orang asli Papua akan dikembangkan dan dibentuk koperasi dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi nelayan tradisional. Lebih lanjut, kata Sekda, bantuan peralatan nelayan ini salah satu program pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022, tentunya mempunyai tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan terutama bagi orang asli Papua. Menyerahkan program pemerintah Provinsi Papua Barat di tahun 2022 untuk kesejahteraan kita.
terutama orang asli Papua, karena Provinsi Papua Barat itu wilayah cakupan itu pernah yang ada di sini. Kami masih melakukan pelayanan. Ya, pasar untuk kita bisa menjual segala hal, terutama ikan dan potensinya di laut yang kita kelola, supaya rumah besar yang tadi datang buat kita itu betul-betul kita tinggal di dalam. Kalau tidak, ya, barang-barangnya tidak dikelola baik, ini barang dibawa dan didoakan oleh pemerintah, oleh semuanya. Disalahgunakan sudah, murtad sudah. Dan kasih tahu bahwa ini bantuan ini tidak serta-merta dikasih saja begitu terus kita merdeka lakukan, tidak. Kita kelola baik. Kalau tidak kelola bagus, suatu waktu ditarik. Nanti koperasi akan bertanggung jawab untuk menarik membantu kita. Ketua Pemuda Karang Taruna Kelurahan Saoka Kleopas Rerimon menyambut baik bantuan motor tempel dan perahu yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melalui PJ Sekda. Ya, kami percaya bahwa hal-hal yang telah kami dapati hari ini, bahwa Bapak punya banyak pikiran ke depan untuk kami semua, bukan hanya orang Papua yang ada di Saoka saja, tetapi orang Papua yang ada di luar Kelurahan Saoka. Bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami ini sudah 3. Terus terang saja Bapak, saya mewakili masyarakat saya dan pemuda saya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Hari ini pertama Bapak berdiri di sini, kami dapat 3 buah. Luar biasa sekali bagi kami. Harapan dan doa kami, Bapak diberi kesehatan dan umur panjang. Itu saja. Kami tidak punya sesuatu yang dapat kami berikan hari ini untuk membalas kebaikan Bapak. Dan saya sendiri sebagai ketua pemuda, yang juga saya terlibat dalam program koperasi ini, saya juga ada diri sebagai badan pengurus, saya akan mengawal, saya akan memperhatikan, saya juga akan memberikan pembinaan, saya memberikan sosialisasi kepada mereka, mendorong, mengawasi mereka agar mereka tetap semangat dalam menggunakan bantuan yang telah diberikan kepada kami. Diharapkan dengan bantuan peralatan bagi nelayan kelompok tradisional di Kelurahan Saoka dan program koperasi yang akan dijalankan dapat berkembang dalam menunjang perekonomian bagi kelompok nelayan tradisional. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 11 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.